Shalom Bapak Saudara, selamat pagi, selamat datang di ibadah online GPA Karisma pada tanggal 7 Juni 2020. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, untuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih setianya atas kehidupan kita sampai hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa, Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan hingga Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, Bapa besar sungguh setiamu Tuhan. Bapa, Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya,
kami sungguh rasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan kita Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Yang terbaik dari-Mu, Haleluya. terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa, Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. saya menggunakan penggambaran untuk kepada-Mu. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami menyembah, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baik yang Kau berikan pagi ini. Haleluya. Berikan rancangan-Mu yang indah buat kami Tuhan. Kau menuntun kami, Kau membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Haleluya, haleluya, glory. Terpujilah nama
Pagi ini Engkau hantar kami di minggu pertama di bulan yang ke-6. Itu semua kena anugerah-Mu. Kasih karunia Tuhan yang masih terus menuntun dan memimpin kami. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Kami rindu sebenarnya untuk berhimpun di rumah-Mu. Tetapi tidak menutup kemungkinan Tuhan hadir juga di dalam rumah kami masing-masing. Ketika kami rindu, haus, dan kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kami, kami percaya Tuhan akan hadir dengan kuat kuasa-Mu. Pimpin Tuhan ibadah awal bulan ini dengan perjamuan kudus, supaya kami menerima berkat ilahi. Yang sakit sembuh, kami yang lemah dikuatkan kembali. Semangat yang patah akan diberikan kembali semangat yang baik oleh Tuhan. Sebab itu kami serahkan jalannya ibadah awal bulan ini Tuhan. Perjamuan kudus yang akan kami makan dan minum. Biarlah menjadi persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah dari awal sampai akhir. Urapi para pelayan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap kami yang percaya ketika kami makan minum tubuh dan darah Yesus. Segala kuasa yang tidak berkenan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus kuasai setiap pribadi sekalipun kami di rumah kami masing-masing. Ibadah yang kami akan mulai dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Saya rindu melihat Bapak Ibu Saudara berada di rumah. Saya rindu kita melihat lambai ke tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang kembali dengan penuh sukacita. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita. Anggur baru tercurah. Haleluya. Sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia sama-sama. Hey, anggur baru tercurah untuk umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari
baru bercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Bidang baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah kita ragu akan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, ya dan amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai ke dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam puji bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saudara sekalian, walaupun kita berada di rumah, tapi firman Tuhan ya dan amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Janjinya Tuhan luar biasa. Karena kita hidup oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Amin. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Amin. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Amin.
pulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagi Bapak Gembala untuk maju ke depan. pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, di awal minggu yang pertama di bulan yang ke-6 ini, kami dapat kembali Tuhan menerima perjamuan kudus, dan terlebih kami ingin mendengar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan, sehingga kami semua dapat menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, sehingga kami boleh menata hidup kami di hari-hari ini dengan kekuatan dari Tuhan. Kami akan menyambut firman Allah di pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini Tuhan memberikan lagi kesempatan buat kita untuk mendengar akan firman Tuhan. Saya berharap saudara dalam kondisi yang baik, keadaan saudara tetap semangat, dan tetap setia dan menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya akan beri tema memperkatakan perkataan berkat. Karena banyak sekali kita berkata-kata dengan perkataan yang tidak menjadi berkat. Sebab itu Paulus berkata dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat ini. Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Iya, ini keinginan Tuhan dalam setiap kita, terutama untuk berkata-kata yang menjadi berkat. Tidak hambar, tetapi membangun dan bahkan menjadikan motivasi yang baik untuk orang lain. Sebab itu saudara, pemazmur pernah juga memohon kepada Tuhan agar mulut lidahnya dijaga, ditunggui. Bukan oleh satpam, tetapi dia minta agar dijaga oleh kuasa Roh Kudus. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini permohonan dari pemazmur supaya lidah bibir mulutnya dijaga agar dia dapat berkata-kata menjadi perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, dalam kebiasaan orang dalam perjanjian lama, terutama bapak leluhur orang Yahudi, mereka selalu membiasakan memberkati anak-anak mereka. Dari Abraham yang memberkati Ishak, lalu Ishak memberkati Yakub. Yakub memberkati ke-12 anak-anaknya dan kedua cucunya. Dan saudara, ini bukan main-main, sesuatu yang betul-betul menjadikan sesuatu yang luar biasa. Dan perkataan berkat ini bisa menjadi perkataan profetik, perkataan nubuat yang terjadi di dalam kehidupan yang akan mereka jalani. Contoh saudara, ketika Ishak memberkati Yakub, Yakub diganti namanya dari penipu menjadi Israel. Israel artinya pangeran Allah atau putra mahkota Allah. Dan tidak kebetulan saudara, negara ini Israel diberkati Tuhan. Satu contoh saudara yang dapat kami saksikan pada bulan November tahun 2015, Tuhan beri kesempatan untuk saya dapat datang dan menyaksikan negara yang diberkati Tuhan ini. Dari negara yang
padang pasir yang penuh dengan ketandusan. Kalau saya menikmati perjalanan dari Mesir, itu tanah yang tandus dan gersang, tidak ada apa-apa yang bisa kita nikmati. Tetapi sesampainya di perbatasan Israel, di situ kita mulai melihat sesuatu yang berbeda. Kiri kanan sudah terlihat pohon korma yang hijau. Dan guide yang memimpin perjalanan saat itu adalah orang Israel asli. Dan mereka menceritakan pohon korma ini semua diatur dengan sistem computerized. Penyiramannya dengan sistem computerized. Bahkan sudah melewati satu peternakan sapi yang besar. Dan dia juga ceritakan, ini peternakan sapi-sapi yang dia atur dengan sistem computerized. Setiap sapi punya sensor saudara masing-masing. Kapan dia haus, kapan dia lapar, dan itu dimonitor hanya oleh satu orang. Dan luar biasa saudara, dan bukan kebetulan. Negara ini adalah negara yang diberkati Tuhan. Israel menjadi pengekspor buah-buahan yang terbesar di dunia. Dan juga dia menceritakan air laut yang diolah menjadi air tawar untuk dikonsumsi oleh negara ini dan juga untuk pertanian mereka. Bukan kebetulan, inilah negara yang diberkati Tuhan. Perkataan dari Ishak untuk Yakub, dari penipu menjadi Israel. Dan negara ini diberkati oleh Tuhan. Dan saya ingin mengingatkan buat orang-orang tua yang ada di GPA Karisma. Berapa banyak kali saudara mengatakan perkataan negatif, perkataan yang tidak mendatangkan berkat bagi anak-anak saudara. Berapa banyak kali saudara mengatakan kepada anakmu, kamu bodoh, kamu tidak bisa apa-apa. Bahkan apa sih yang kamu bisa? Hati-hati saudara. Perkataan ini bisa menjadi perkataan profetik, menjadi perkataan nubuat. Saya ingat saudara, kisah dari seorang anak yang bernama Thomas Alva Edison. Dia dikeluarkan di sekolah karena dia tidak mampu. Bahkan kepala sekolah mengirimkan surat kepada ibunya, menuliskan bahwa maaf ibu, anak ibu terpaksa saya keluarkan karena dia idiot. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah kami. Tapi ibunya tidak meneruskan perkataan itu, perkataan negatif itu kepada Thomas Alva Edison. Tetapi justru ibunya berkata, engkau jenius nak. Engkau anak yang pandai. Engkau anak yang jenius. Engkau bisa. Makanya sekolah itu tidak mampu untuk menampung engkau. Luar biasa saudara. Dan betul perkataan profetik ini itu dialami oleh Thomas Alva Edison. Saat dia mempraktekkan saudara eksperimen, satu saat dia menemukan sepucuk surat di laci dan dia baca, itu surat dari kepala sekolahnya. Yang berkata dia idiot, dia tidak mampu, dia punya IQ yang tidak baik. Tapi ibunya justru berlawanan dan berkata, engkau bisa, engkau pandai. Dan dia berhasil. Pada umur 80-an saudara, Thomas Alva Edison menemukan mesin mimeograf yang menjadi cikal bakal dari mesin fotokopi itu. Inilah saudara, perkataan berkat yang luar biasa menjadikan kita tidak pesimis, menjadikan kita justru bangkit dan memiliki semangat. Dan bagaimana saudara kita memperkatakan perkataan berkat ini? Kepada siapa kita memperkatakan perkataan berkat? Yang pertama, kita memperkatakan perkataan berkat kepada Tuhan. Memberkati Tuhan. Apa itu memberkati Tuhan? Kita baca dalam Mazmur 50
ayat yang ke-14 bagian A-nya saja, lalu ayat 23 juga bagian A saja. Mazmur 50 ayat 14 bagian A, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Ayat 23a, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mempersembahkan syukur kepada Allah, itu memberkati Allah, memberkati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kondisi yang baik, apa pernah kau mengucap syukur kepadanya? Apabila kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu kita mempersembahkan dan memberkati Tuhan. Tuhan suka dengan ucapan syukur. Tapi dia benci dengan orang yang bersungut-sungut. Saudara ingat perjalanan Israel? Sepanjang 40 tahun mereka dikeluarkan dari Mesir lalu berjalan menuju tanah Kanaan. Sebenarnya Tuhan bisa bawa mereka dengan jalan yang singkat. Tapi Tuhan berpikir, jangan-jangan umatku akan menyesal. Lalu mereka akan kembali ke Mesir. Itulah sebabnya Tuhan bawa mereka 40 tahun beredar di tanah yang gersang di padang gurun. Dan saudara tahu, ketika mereka haus, mereka perlu air. Bukan ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan, tetapi justru persungutan. Mereka bersungut kepada Musa, mereka bersungut kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan air dari batu karang. Ketika mereka rindu untuk makan roti, mereka juga bersungut-sungut, bukannya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pun memberikan roti sorga, mana yang mereka nikmati luar biasa. Ketika mereka ingin daging, saudara, mereka juga bersungut-sungut. Tidak ada satu kata, tidak ada satu hari yang keluar dari mulut mereka untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di dalam Bilangan pasal yang ke-11, kalau saudara membaca kisah di mana orang Israel yang begitu rakus dengan daging, ketika mulut mereka pun masih penuh dengan daging, dikatakan mulut mereka penuh dengan daging. Mereka masih bersungut-sungut untuk meminta daging. Dan Tuhan murka dan membakar mereka di Kibrot Ta'awa. Saudara perhatikan, harusnya kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita harus mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Apa yang Tuhan lakukan sampai hari ini. Bukan persungutan. Kita lihat Ayub. Ayub tidak pernah saudara bersungut-sungut. Tetapi Ayub bersyukur. Sekalipun kondisi keadaannya yang saudara tahu. Kekayaannya habis. Anak-anaknya meninggal dunia. Bahkan tubuhnya penuh dengan sakit penyakit yang begitu menderita. Bahkan istrinya pun berkata, "Cat saja Allahmu, lalu matilah engkau." Tapi Ayub berkata, "Bukankah engkau hanya menerima yang baik, tapi engkau tidak mau menerima yang tidak baik?" Ucapan syukur. Syukur yang dia naikkan kepada Tuhan. Bahkan dia selalu bersyukur sekalipun kondisi keberadaannya seperti itu. Bagaimana dengan saudara? Apakah persungutan yang terus keluar dari mulut saudara? Ataukah ucapan syukur yang senantiasa saudara naikkan dalam kondisi apapun yang saat ini engkau alami? Itu yang pertama. Kita mengucap syukur, kita memberkati Tuhan. Yang kedua, kita memberkati keadaan yang sulit. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Jangan-jangan kondisimu, keadaan saudara serba sukar. Jangan-jangan ada yang sedang di PHK. Jangan-jangan ada juga saudara yang sedang sakit. Ini kondisi keadaan yang kita alami hari ini. Lalu reaksi kita, apakah kita mau mengucap syukur dan memberkati keadaan kita hari ini?
Atau sebaliknya, kita memperkatakan perkataan yang pesimis, perkataan yang negatif. 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri Kanaan. 10 orang saudara memberi laporan kepada Musa dengan perkataan yang tidak memberkati, tapi perkataan yang menakutkan. Perkataan negatif, perkataan yang pesimis. Itu kita bisa baca dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyergap bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, ini perkataan negatif. Mereka membuat resah. Perkataan yang tidak memberkati, membawa ketakutan. Menambah beban berat dalam kondisi keberadaan yang sulit. Mereka katakan jangan kita masuk, sana adalah penduduk yang besar. Suku enak adalah suku seperti raksasa. Kita seperti belalang. Apabila kita masuk ke sana, jangan-jangan kita akan ditelannya. Berita ini menakutkan. Karena perkataan ini adalah perkataan yang pesimis. Perkataan yang tidak memberkati. Tapi beda saudara dengan 2 orang yang diutus Musa, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia memberkati kondisi keberadaan yang menakutkan. Yang mendatangkan kemenangan dan kesejahteraan. Dalam Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Haleluya. Lihat saudara perbedaannya. Perkataan 10 orang tadi, perkataan busuk. Perkataan yang tidak mendatangkan kemenangan. Tetapi mendatangkan ketakutan. Resah. Tapi Yosua dan Kaleb, 2 orang yang datang memberikan ketentraman. Perhatikan baik-baik. Perkataan yang memberkati saudara, itu perkataan yang menenteramkan. Membuat saudara damai, menghadapi situasi keadaan yang sulit sekalipun, keadaan yang menakutkan sekalipun, engkau tidak takut, melainkan engkau berani move on. Yosua dan Kaleb berkata, kita maju. Tetapi yang tadi 10, jangan maju. Perkataan yang memberkati akan membuat kita berani untuk maju. Mengatasi situasi kondisi yang sulit sekalipun. Inilah saudara perkataan berkat yang mendatangkan kemenangan buat kita. Apapun kondisimu hari ini, ada saudara yang sedang takut dengan kondisi keadaanmu hari ini, ada yang saudara sedang mengalami penderitaan, ada saudara yang khawatir dengan kondisi keadaan pekerjaanmu, ada saudara yang takut menghadapi masa depanmu. Mari move on dengan Tuhan. Perkatakanlah perkataan yang positif. Berkati keadaan yang sukar dan sulit sekalipun. Saya ingat saudara ketika Daud menghadapi Goliat. Siapa Goliat? Goliat adalah tentara orang Filistin yang dari kecil sudah dilatih untuk berperang.
Firman Tuhan berkata, Goliat memakai selengkap perlengkapan perang. Bahkan memakai senjata yang luar biasa. Sedangkan Daud hanya seorang gembala yang sederhana. Tidak pakai baju perang, hanya pakai baju gembala. Tidak bawa senjata, dia hanya bawa ketepel. Tapi perkataan Daud adalah perkataan yang membawa berkat. Ketika Goliat berkata dengan suaranya yang lantang dan keras, maka ketakutanlah tentara Israel. Mundur dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka mundur dengar suara Goliat. Tapi Daud tidak mundur. Karena Daud memperkatakan perkataan yang positif. Dia katakan, kalau engkau datang dengan lembing dan tombak, tapi aku akan datang dengan nama Tuhan. Beda, saudara. Ya, perkatakanlah perkataan yang menjadi berkat kapanpun keadaanmu, kondisi apapun yang kau alami pada hari ini. Jangan takut. Dan jangan katakan perkataan yang pesimis. Sehingga kau bisa move on untuk mengatasi masa-masa di mana engkau alami hari ini. Saudara. Ya, itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, kita memberkati semua orang. Ini penting nih saudara ya, perhatikan baik-baik. Ketika engkau menghadapi persoalan di mana banyak kali engkau sakit hati, ketika engkau juga dibuat orang jadi tidak menyenangkan. Banyak orang telah memfitnah engkau, mengutuki engkau. Seringkali kita akan membalas dengan kutuk dan membalas dengan kejahatan. Tapi pagi ini, mari kita robah. Kita berkati mereka. Berkati musuh, berkati mereka yang telah bersalah kepada kita. Lukas pasal 6, ayat yang ke-28. Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, Ya. berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, bisa? Sesuatu yang kelihatannya sukar, saudara. Mintalah berkat, berkatilah mereka. Yang bagaimana? Yang telah mengutuk engkau, yang telah mencaci maki kita. Kita seringkali enggak senang ketika orang mencaci maki kita. Kita balas dengan caci maki, dengan kata-kata yang kasar. Bahkan juga ada kata-kata yang mungkin kebun binatang keluar dari mulut kita. Tapi firman Allah tidak ajarkan kita seperti itu. Kita baca lagi satu ayat saudara dalam Roma pasal 12 ayat 14 dulu kita baca. Lalu ayat yang ke-20. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, Amen. berkatilah dan jangan mengutuk. Roma 12 ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Amin, saudara. Kayaknya sukar ya untuk kita bisa melakukan ini. Tetapi firman Allah mengajar seperti ini berarti kita bisa. Berkatilah mereka, saudara, yang telah berbuat jahat. Mungkin saudara pernah disakiti, tapi jangan membuat engkau simpan menjadi akar pahit. Jangan buat engkau mendendam kepada mereka, tetapi firman Tuhan berkata, berkatilah mereka. Bahkan ayat 20 saudara, satu ayat yang luar biasa. Ketika musuhmu lapar, justru engkau harus kasih makan dia. Ketika musuhmu haus, kasih minum dia. Ketika engkau berbuat baik dan memberikan berkat atas mereka. Firman Tuhan berkata dengan jelas, dengan demikian
Saudara telah menaruh bara api di atas kepalanya. Bukan bara api tukang sate, saudara. Ya, bukan bara api secara jasmania. Satu kali saudara, ada seorang ibu datang dan dia ingin minta pendapat kepada gembala tentang kondisi keadaan suaminya yang sangat jahat. Suami yang suka KDRT, suami yang dengan perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang menyakitkan hatinya, dan seringkali dia dipukul. Lalu si ibu ini minta advice, bagaimana Pak Pendeta menghadapi suami yang kayak gini? Si pendeta ini berkata, sama seperti firman Tuhan, doakanlah suamimu, berkatilah suamimu, ampunilah suamimu. Maka dengan demikian engkau telah menaruh bara api di atas kepalanya. Ibu ini langsung berkata, wah Pak Pendeta, itu sudah saya lakukan. Bukan saja bara api yang saya taruh di atas kepala suamiku, tetapi kopi panas aku pernah siram di atas kepalanya. Dia pikir secara jasmani. Bara api di situ berbicara, ketika engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, ketika engkau membalas dengan kebaikan orang yang jahat kepadamu, berarti engkau menaruh sesuatu yang membuat dia tidak tenang, membuat dia gelisah, membuat dia tuh tidak lagi mengalami damai sejahtera. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita di pagi hari ini. Saudara, dan biarlah saudara ingat ketika Yesus ada di kayu salib, betapa dia mengalami banyak hal yang menderita. Ketika dia ditinju mukanya, ketika janggutnya dicabut, bahkan ketika mahkota duri ditaruh di atas kepalanya. Bukan itu saja. Ketika dia pun sudah ada di atas kayu salib, jubahnya ditarik oleh tentara Romawi, sehingga dia telanjang. Jubah itu diundi di bawah salib oleh tentara-tentara Romawi. Apa yang keluar dari mulut Yesus? Bukan caci maki dibalas dengan caci maki. Bukan apa yang dia alami dibalas dengan apa yang dia akan balas di dalam hidupnya. Tapi yang keluar dari mulut Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Pagi ini saudara, kita akan makan minum perjamuan kudus. Ingat apa yang Yesus lakukan di salib. Dia ampuni, dia lepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin menyakitkan dia. Kalau pagi ini saudara, sebelum kau makan minum perjamuan kudus, kalau engkau teringat dengan orang yang menyakitkan hatimu, mungkin kau sampai dendam dan kau simpan akar pahit sampai hari ini, bisa saudara lepaskan pengampunan sebelum kau makan minum perjamuan kudus. Supaya engkau diberkati, supaya engkau mengalami damai sejahtera, supaya engkau alami kemenangan di pagi hari ini. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan buat saudara di pagi ini. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati kita. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri sebelum kita masuk dalam perjamuan yang kudus di pagi hari ini. Kita nyanyi dulu satu pujian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang telah kau perbuat dalam hidupku. Haleluya. Oh Yesus. Banyak yang telah kau buat di dalam hidup. Haleluya. Rancangan
terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Mari kita bersyukur, bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur buat kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kita bersyukur, bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan buat kami bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Biar kami kuat, kami kembali move on Tuhan, menghadapi situasi yang sukar dan sulit pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan yang indah. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau Engkau beri kesempatan pagi ini Tuhan, buat kami makan minum kembali tubuh darah Yesus. Ini satu kesempatan yang indah bagi kami. Biar kami kembali kuat, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Menghadapi situasi yang sukar dan sulit, kami tidak lemah, melainkan kami kembali bangkit dengan kekuatan ilahi. Sebab itu kami mau makan minum dengan percaya, karena di sini ada kekuatan yang Tuhan janjikan bagi kami. Sebab itu kami serahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, sebelum mereka makan dan minum tubuh Tuhan, biarlah mereka mempersiapkan hati yang sungguh, percaya bahwa di dalam perjamuan yang asa ini ada kemenangan buat kami. Sebab itu kami siapkan diri kami ingin makan minum perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat roti di tangan kanan kita, hosti yang ada di tangan saudara.
Sebelum kita pecahkan, kita ingin saudara ini menjadi kekuatan baru. Ketika firman Tuhan yang akan saya baca menjadi kemenangan buat kita di pagi ini. Dengarkan firman Allah yang akan saya baca. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, lalu mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara percaya ini tubuh Yesus? Amin. Amin. Kita percaya dan kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Tinggi. Kita mau tinggikan Yesus pagi ini. Darahnya telah tercurah buat kita. Dengan darahnya dia akan menyembuhkan. Dia akan memberikan kekuatan. Dan darah Yesus sanggup memulihkan kondisi keadaan kita. Dengarkan firman Allah di pagi ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percaya ini darah Yesus. Sekali lagi, kau percaya ini darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Allah yang besar, Allah yang berjanji, Allah yang memberi kekuatan bagi kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami pegang janji Tuhan. Haleluya. Ada saudara yang sedang lemah, kau yang sedang kecewa, kau sedang sakit. Kau pegang janji Tuhan dalam persekutuan dengan darah dan tubuh Yesus. Kau akan bangkit dan menang. Karena Yesus telah berjanji buat kita sekalian. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Kau bisa angkat tangan. Di rumah kau angkat tangan sembah Dia. Bersyukur. Haleluya. 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 Amin, amin. Oh, angkat tangan sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan. Kami ingin memberkati situasi keadaan kami. Kami ingin memberkati orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kasih Tuhan, kami sudah melakukan apa yang Kau janjikan dan perintahkan.
Biarlah kami pulang, kami sebentar merasakan Tuhan. Baik yang di rumah, kami rasakan kekuatan yang dibaharui. Darah Yesus memberikan kemampuan untuk kami dapat terus move on hari-hari ini Tuhan. Sehingga kami tidak terus dalam kekecewaan, dalam kelemahan. Melainkan kami akan maju dan menang oleh karena darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Perjanjian-Mu iya dan amin. Kami sudah melakukan perjamuan yang asa, yang Kau perintahkan sampai Tuhan datang kembali. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, kita berkata amin. Shalom, selamat pagi jemaat Karisma yang ada, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah online kita pagi hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah Karisma Kids akan diadakan setiap pukul 10.30 selesai ibadah raya online. Mari ibu-ibu ajak anak-anak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mengumpulkan janji iman Natal melalui janji iman jemaat. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini dengan menambahkan note janji iman Natal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat memberikannya melalui transfer bank ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Mie ayam Karisma kembali berjualan secara online. Pemesanan dapat dilakukan melalui WA ke nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih, sekian pengumuman yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sangat bersyukur karena kami dapat memberkati Tuhan dengan ucapan syukur kami. Kami dapat bersyukur Tuhan dan memberkati keadaan yang sulit. Dan kami boleh memberkati orang lain yang bersalah kepada kami. Sebab itu Tuhan yang sudah memberi contoh. Kalau Engkau mengampuni mereka yang telah menganiaya Engkau. Dan Engkau hanya berkata, ampunilah dia Bapa, karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Tuhan buat ibadah di pagi ini. Kami percaya berkat Tuhan telah Kau curahkan di tengah-tengah jemaat-Mu pagi ini. Sebentar kami akan tutup dan akhiri ibadah kami. Sebab itu terimalah berkat dan damai sejahtera dan kasih setia dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai siang ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Bapa
hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.